Adakah masih ada
Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Jadi kita sudah melakukan teknik hening ya, atau mindfulness untuk meningkatkan kesadaran diri kita dan dari itu lumayan untuk jadi bonus. Nah, apa yang kalian rasakan setelah melakukan teknik hening tadi? Jika lebih, lebih segar. Ada lagi? Oh, mati. Berarti kalau mandi memang benar-benar matanya itu lelah berarti ya. Namun juga ada kemarin tidak apa mandi? Oh iya, jadi matanya cukup lelah. Ya silakan. Lebih tenang, lebih fokus. Oh lebih fokus. Relax ya, lebih santai. Relax. Jadi ada nggak manfaatnya ini kira-kira? Jadi hal ini bisa kita lakukan setiap kali badan kita itu mungkin sudah merasa lelah seperti itu, yang sedang mengikuti pembelajaran yang lebih banyak atau melakukan kegiatan yang lainnya. Jadi kegiatan ini akan rutin kita lakukan.
satuannya apa saja? Siapa yang mau memberikan jawaban? Atau mulai dari besaran ya? Kita ingat apa itu besaran? Ya, besaran adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan ada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Ya, sesuatu yang dapat diukur. Jadi ada kata kunci dapat diukur. Kemudian memiliki apa? Nilai. Ya. Tambahkan memiliki satuan. Berikan tepuk tangan dulu. Kemudian besaran apa yang kalian sudah pelajari? Besaran apa saja yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Tangan dulu sesuai dengan keyakinan kelas kita. Besaran pokok dan besaran turunan. Ya, ada besaran pokok dan besaran turunan. Berikan tepuk tangan dulu. Kemudian besaran pokok apa saja pembagiannya? Siapa yang masih ingat? Besaran pokok itu ada berapa? Ya, silakan. Apa? Nomor 1 diulangi. Panjang. Ya, ada panjang. Panjang, besaran panjang memiliki satuan enggak? Memiliki. Langsung lengkapkan dengan satuannya. Panjang, satuan SI-nya apa? Meter. Meter. Oke. Selain panjang, apa lagi? Boleh satuannya? Massa. Langsung lengkapi dengan satuannya apa? Kilogram. Waktu. Waktu. Atau S-nya apa? Sekund atau detik ya. Terus ya. Suhu. Satuan S-nya apa? Kelvin. Ya, sama derajat ya. Jumlahnya lagi. Jumlah zat. Memiliki satuan SI. Mol. Kuat arus listrik. Satuan SI-nya dibaca ampere ya. Misalnya ampere dibaca ampere. Intensitas cahaya. Satuannya kandela. Ada berapa
meteran. Oke, ada yang lain? Selain yang jawabannya Devi? Ayo. Ada? Oh, ada tinggi dan lebar. Oke, tinggi dan lebar menggunakan alat ukur apa? Meteran atau menggaris. Yang lainnya ada yang mungkin mengukur selain panjang, tinggi, lebar? Sama semua? Berapa orang yang memilih mengukur panjang atau lebar atau tinggi? Coba angkat tangannya.
lain. Ada lagi? Ya, nah sekarang kalau ada menimbang sayur, menimbang cabai, menimbang daging, itu besaran apa yang terukur di sana? Masak. Itu berarti alat yang digunakan tadi apa namanya? Timbangan. Jadi kalau kita perhatikan, di sana ada proses kegiatan mengukur ya, benar nggak? Benar. Kalau kegiatan mengukur ini ternyata bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sering kalian temukan. Berarti penting nggak materi ini untuk kita pelajari? Penting. Kalian siap untuk mempelajarinya ya? Siap. Oke, karena ada kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu kita akan belajar melakukan pengukuran. Jadi melakukan kegiatan pengukuran terhadap besaran yang sudah kita pelajari ya, secara teliti melalui kegiatan apa? Praktikum secara berkelompok. Nah, bagaimana nanti tekniknya? Kita dengan mengajarkan para peserta dalam kelas. Baru tadi. Jadi kalian akan membentuk kelompok, di mana kita akan menggunakan kelompok yang sudah sebelumnya dibentuk ya. Sudah masih ingat dengan kelompoknya? Nah, jadi sebentar untuk kelompoknya, kalau sudah ada sesi diskusi kelompok, kalian duduk secara berkelompok. Kemudian kalian akan melakukan kegiatan ini. Yang pertama, kalian akan memilih topik pengukuran. Jadi kalian mau mengukur apa? Jadi misalkan pengukuran panjang apa? Kalian menentukan topiknya. Jelas? Yang kedua, jadi melakukan atau membuat perencanaan pengukuran sesuai dengan kesepakatan kelompoknya, sesuai nanti dengan lembar kerja atau LKPD yang ada yang akan diberikan. Jadi nanti diberikan di WA group, jadi menjadi satu dengan bahan ajarnya ya. Kemudian setelah itu kalian akan melakukan kegiatan pengukuran, kemudian menganalisis hasilnya dan mempresentasikannya secara berkelompok. Sampai di sini apakah cukup jelas untuk kegiatannya, rencana kegiatan kita hari ini? Ada pertanyaan? Ada. Nah ini ya, ini LKPD-nya. Jadi yang pertama kalian membuat perencanaan kegiatan pengukuran bersama kelompokmu. Jadi kalian mau mengukur besaran apa? Nah bagaimana caranya buat perencanaan? Jadi kalian bisa membuatnya boleh dalam bentuk tabel, silahkan dalam bentuk narasi juga boleh, atau apapun yang bentuk atau format yang kalian sepakati di dalam kelompoknya ya. Kemudian apa saja isinya? Nah, yang diharapkan isinya adalah ini. Satu, kalian menentukan dulu nama benda yang akan diukur. Sudah jelas? Yang kedua, dari benda itu besaran apa yang akan diukur? Sama seperti tadi pada tadi assessment. Oke? Yang kedua, yang selanjutnya yang nomor 3 itu tentukan kalian memilih alat ukur yang kalian gunakan itu apa? Ya. Kemudian cara melakukan pengukuran. Kalau sudah selesai buat perencanaan, kemudian kalian langsung lakukan apa? Pengukuran sesuai dengan perencanaannya, dan nanti tuliskan hasil pengukuran dengan benar. Jadi di sini ada nama besarannya. Ingat, kalau pengukuran ada hasil berupa nilai angka dan satuannya apa. Setelah itu tuliskan kesimpulan, kalian baru kita akan mempresentasikan. Nah, untuk bahan ajar atau sumber pembelajaran kalian bisa menggunakan buku paket. Kemudian selain buku paket juga ibu sudah membagikan di grup IPA ya, ada bahan ajarnya seperti ini yang dalam bentuk PDF ya. Nanti di bahan ajar itu sudah ada bahan bacaan. Silakan kalau yang ingin memilih bahan bacaan bisa dibaca. Kemudian di bahan ajar ini juga ada apa? Link video. Jadi kalau di print nggak bisa diklik ya. Tapi kalau dalam bentuk PDF bisa. Ada link video. Kalau yang mau bisa
Naik satu tingkat.
Angka ya,
Satu meja, dua panjang dan lebarnya 3 meter mengalir. Bapak mengucapkan meja itu. Menyiapkan alat dan bahan keran dan meja, mengukur panjang dan lebar meja, melakukan pengukuran. 4. Hasil dari pengukuran kaki adalah panjang 2,4 m, lebar 130. Jadi hasil dari pengukuran kami adalah bahwa meja yang kami ukur memiliki panjang atau lebar panjang 70 cm, lebar 134 cm. Bila panjang dan lebar meja yang kami ukur, panjang dan lebar meja bisa berbeda tergantung bentuk meja. Sekian pesan dari kami. Santi. Kelompok 2 tadi apa alat ukur yang digunakan? Garis. Apa besaran yang diukur? Besaran yang diukur? Panjang. Gunanya apa? Kira-kira berapa hal yang disampaikan tadi?
Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup saja. Ya, anak-anak ada pertanyaan cara di sini menggunakan alat yang namanya tadi apa? Baca.
tahu penggunaan alat. Devi ya Kak? Sama Bu. Sama. Jadi lebih tahu menggunakan beberapa alat ya. Walaupun masih banyak alat ukur lainnya yang perlu kita pelajari lagi. Kemudian selanjutnya, sikap positif apa yang kamu dapatkan selama proses belajar? Kerjasama kelompok. Ada lagi? Kalau kalian presentasi, perlu apa di sini? Kalau ketika presentasi, sikap apa yang kalian dapatkan? Oh, percaya diri dengan melalui presentasi. Kalau udah percaya diri gimana jadinya? Keluar nggak suaranya? Iya. Disiplin perlu nggak? Kalau nggak disiplin nanti terlambat waktunya ya. Nah, selanjutnya, apa saja yang kamu ingin perbaiki untuk lebih baik belajar? Untuk meningkatkan belajar kamu. Apa saja yang perlu diperbaiki? Ya, disiplin. Oke, berarti refleksi diri ya. Kalian pikirkan bagaimana yang perlu saya perbaiki. Terus yang terakhir, adakah tantangan yang menjadi hambatanmu dalam proses belajar kali ini? Oh, waktu. Berarti memerlukan waktu lebih lama. Waktu. Oh, ya, ini kekurangan kamu kalau dispensasi ya. Ini ketentuannya. Jadi kekurangan waktu berarti ke pertemuan berikutnya ada beberapa alat yang belum kalian coba. Ada akan diangkat tolong. Apakah kalian mau mencobanya? Oke, baik, pada pembelajaran berikutnya berarti besok ya. Ya, kita akan coba. Kebetulan besok juga kalian sudah mengumpulkan tanaman. Kita akan coba berbeda alat berikutnya. Bagaimana, sepakat? Ya, untuk tanamannya. Apakah sepakat? Sepakat apa tidak? Oh, yang tanamannya ini berarti apa percobaan di plasma? Oh, enggak apa-apa. Anda pakai alat kelasnya ini. Bagaimana? Ada pertanyaan soal ini? Sudah paham? Baik, kalau sudah, kegiatan pembelajaran kita cukup. Baik, karena kegiatan pembelajaran sudah selesai, kita dengan mengajukan para peserta silakan ke kelas. Aku lapar nanti.